bahwa properti ini kan antara rumah langitan sama rumah underground kan. Sudah memberikan kontribusi yang positif sekian. Hari-hari ini kita mendapatkan polusi yang sedemikian dahsyat. Serius, terlepas masih diraba mana yang membuat polusi kan begitu. Saya nggak mau terjebak ke sana. Iya. Ini dua-duanya sih menurut saya sih bersinggungan dengan industri kita, industri properti ya. Tapi ini keharusan yang harus kita miliki sebagai bagian dari negara kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Kembali berjumpa dengan saya, CEO Jurnalis Media Network Indra Utama dalam program Ngopi Sore bareng Jurnalis ya. Kali ini kami menjambangi langsung kantor DPP REI di kawasan Simpruk, Pondok Indah, Jakarta Selatan untuk berbincang-bincang ngopi bareng dengan Ketua Umum DPP REI terpilih Bapak Djoko Suranto. Kita ikuti perbincangannya. Oke. Pak Djoko, anggota REI ini kan ada komersil ya, ada office juga ya, ada apartemen, ada mall gitu kan. Ada juga yang pengembang perumahan sederhana ya, dalam ini mungkin programnya 1 juta rumah dari pemerintah ya. Gimana Pak Ketum melihat program ini? Mas, ini program apa? Apakah 1 juta rumah? Oke, begini. Bahwa properti ini kan antara rumah langitan sama rumah underground kan. Iya. Ini istilah baru di rumah langitan. Oke. Kemudian dari berupa jualan lahan kosong sampai bagaimana mengkosongkan lahannya. Iya. Jadi ini bahasa-bahasa baru nih. Terus dari yang kecil sampai yang besar. Memang dahsyat ya. Skopnya sangat luas dan sebagainya. Oke, saya mencoba menjawab dari pertanyaan. MBR atau RSA ataupun subsidi ini adalah bagian safety net dari industri properti. Itu yang pertama. Artinya BLT-nya kan di situ. Tapi jangan salah, BLT itu yang menerima adalah market konsumen, bukan developer. Bukan developer. Betul. Kenapa begitu? Karena memang backlognya besar. Kenapa begitu? Karena pasarnya besar, namun harus ada insentif yang didorong sehingga itu bisa menggerakkan mereka untuk segera memiliki rumah. Itu yang kedua. Nah, ketika ada pergerakan dari sektor yang di bawah ini, maka impact-nya kan juga ke menengah. Iya. Nah, ketika dominasi terus keramaian lah dalam konteks di properti menengah itu, suka nggak suka ini kan juga akan berimbas juga kepada yang menengah ke atas. Kemudian juga akan menggerakkan ke banyak sektor ataupun banyak hal yang berkaitan dengan properti sesuai dengan yang hasil dari penelitian LPPM. Oh iya, ada 185 industri terkait. Imagine, sayangnya belum ada penelitian di mana mengenai berapa multipliernya gitu. Tapi kalau kita menggunakan data yang disampaikan Presiden bahwa properti itu punya pengaruh PDB yang sangat besar, ke APBN yang sangat besar, serapan tenaga kerja juga sangat besar, ke PAD sangat besar, maka kami memandangnya bahwa properti ini adalah satu sudah memberikan kontribusi yang positif sekian lama. Sehingga inilah yang harus kita sampaikan kepada pemegang kebijakan bahwa ini harus mendapatkan akomodasi yang memadai. Baik dari sisi rezim penganggaran maupun dari struktur pengelolaan kebijakan. Yang kedua, industri properti ini bisa menjadi faktor yang hebat. China pernah membuktikan sektor properti pernah memberikan kontribusi terhadap PDB-nya 30%. 30%. Mengenerate hampir
900 juta properti rumah di China. Berapa itu multipliernya? Berapa itu serapan tenaga kerja? Berapa orang yang mendapatkan kesejahteraan? Dan Indonesia pastinya dengan jumlah penduduk ke-5 terbesar ya. Itu kan, apalagi kita menginjak berkah demografi nanti kan, itu jangan menjadi objek, harus menjadi subjek properti ini, sehingga bisa memberikan manfaat lebih positif, lebih banyak, lebih bisa terdesain juga kalau itu dikelola dalam sebuah institusi yang memadai. Kita ingat ketika bond buy need, maka 71,4 triliun terbakar di jalan. Sekarang kita atau setara 2,2 juta liter terbakar di jalan aja gara-gara macet. Itu kan sebuah pemborosan, itu tidak boleh terulang kembali. Bahkan hari-hari ini kita mendapatkan polusi yang sedemikian dahsyat. Serius itu. Terlepas masih diraba mana yang membuat polusi kan begitu. Saya nggak mau terjebak ke sana. Dua hal yang saya sampaikan berupa 71, kemudian 2,2 juta, bahkan kelelahan psikis masyarakat akibat macet dan sebagainya itu kan sangat mahal. Artinya itulah kenapa saya menyampaikan bahwa properti ini satu harus dikelola dengan baik, direncanakan dengan baik, akomodasi jelas baik dari struktur kebijakan maupun dari struktur penganggaran. Kalau ya itu mungkin. Tom, tadi menarik nih dua hal, soal kemacetan sama polusi. Ya. Ini dua-duanya sih menurut saya sih bersinggungan dengan industri kita, industri properti ya. Nah, sebagai ketua umum Ray terpilih nih, untuk mengatasi dua hal ini apa yang bisa dilakukan di teman-teman Ray, Pak? Ya, itu bersinggungan tapi tidak langsung. Kita tidak faktor ya. Ini harus jelas nih. Nggak boleh nih ya. Karena industri properti tidak menimbulkan polusi. Utamanya udara. Oke ya. Yang kedua, bahkan industri properti kalau didesain dengan lebih baik, itu juga bisa menjadi cara hebat menangani polusi udara. Apa itu? Karena 40% dari sebuah proyek itu kan diserahkan ke Pemda berupa jalan, drainase, berupa fasum dan fasos itu. Dan hampir semuanya 10% dari 40% itu harus berupa area terbuka hijau. Nah, kalau Ray sendiri mendorongnya, nanti kita lagi kaji pohon-pohon yang sesuai, pohon keras yang bisa ditanam yang tadi berupa 10% tadi, maka kita juga akan mendorong program penanaman 1 juta. Teman-teman, oh terlalu kecil, enggak, kita 1 juta dahulu, tapi itu terlaksana dengan baik. Dan itu kita lagi mau sampaikan ke Pak Menteri, mana pohon yang sesuai sehingga bisa menghasilkan karbon yang bagus kan begitu, sehingga bisa mendorong O2 yang lebih banyak. Dan itu memang akan kita lakukan. Ya, Tom, apa masalah terbesar ya yang harus dicarikan solusinya buat teman-teman anggota Ray ya ke depan ya, sebagai ketum? Masalah terbesar kita adalah, saya menyampaikan di awal, di Ray ini kan saya belajar, bertumbuh, dan jadi keluarga besar. Ketika saya menjadi ketua umum, 3 hal pokok yang akan kita lakukan. Yang pertama urusan perut lah, bisnisnya. Ya, bisnis. Bagaimana itu bisa lancar ya. Yang kedua performance. Yang ketiga relasi ataupun kesinambungan. Jadi kita
pastinya memikirkan mengenai pertumbuhan properti yang saat ini belum sesuai yang kita harapkan. Bahkan mungkin sektor properti masih belum rebound seperti yang lain-lain. Gitu. Karena apa? Saya nggak mau menyalahkan. Tapi kalau boleh kita berbicara, maka yang pertama adalah kami ingin backlog yang 12,7 juta itu menjadi pijakan utama, sasaran utama, dan jadi faktor utama. Mau diturunkan berapa? Maksudnya begini, kita bedah siapakah 12,7 juta itu. Sehingga itu apa, distribusinya kita ketahui, sehingga proyek yang harus dilakukan tuh memang terencana sesuai dengan kebutuhan apa ya, distribusi keberadaan konsumen itu, sehingga ada percepatan, berarti ada penghematan biaya biasa, karena apa, penjual keberadaan proyeknya sesuai dengan keberadaan marketnya, sehingga ada kecepatan penjualan, sehingga cash flow-nya terjaga. Dan itu juga sekaligus bisa mengakselerasi penurunan backlog sesuai dengan arahan Presiden. Nah, penurunan backlog ini atau data tadi juga kita bisa kita gunakan bersama pemerintah untuk mendesain bagaimana backlog ini bisa turun secara gradual. Sekarang ini tahun berapa juga sudah 13 juta sekarang ini. Artinya seolah-olah kita menafikan kayak kita nggak kerja, padahal kita juga kerja. Betul. Berarti yang kedua adalah kita bedah validitas data itu. Bahkan muncul pertanyaan, siapa sih yang bertanggung jawab terhadap keberadaan data perumahan ini? Betul. Ini makanya kita akan punya forum propertinomik ini. Kenapa? Karena kita pengen semua, siapapun stakeholder semuanya itu aware terhadap keberadaan industri properti ini, baik sebagai faktor untuk ekonomi, baik sebagai faktor untuk penyerapan tenaga kerja, baik sebagai faktor untuk penumbuhan ekonomi baru, bukan hanya objek, kita harus menjadi subjek di situ itu. Kemudian kita punya BKS itu. Nah, itu apa unggulan itu? Badan Kajian Strategis ini seperti saya jelaskan di awal, bahwa kita punya wilayah dengan rentang waktu, jarak tempuh, jarak yang jauh sekali, karena hampir itu kalau direntangkan itu sudah 40% keliling dunia itu kalau kita terbang dari Aceh sampai Aceh sampai Papua itu bentangannya aja. Jadi seperti itu. Maka permasalahan ataupun pengelolaan bahkan pengusulan kebijakan itu akan dikelola, dipikirkan, digodok, dievaluasi, diuji melalui Badan Kajian Strategis, baik untuk hal-hal yang bersifat short term maupun yang long term berupa kebijakan dan sebagainya. Termasuk mencari data tentang backlog tadi? Ya pasti salah satunya. Yang pertama pengen kita lakukan adalah bagaimana pemerintah siapapun itu aware terhadap perumahan itu. Kita tahu dan suka sedih kan mendengar ada permasalahan anak-anak nakal, anak-anak kita bermasalah di jalanan dan sebagainya. Itu kan pastinya salah satu ruang publik tidak terakomodasi atau ruang aktivitas yang tidak ada. Mungkin juga pasti sebagian faktornya adalah di rumahnya, di lingkungan rumahnya itu tidak memberikan tempat untuk bereksplorasi, menemukan jati dirinya. Dan itu
Makanya salah satunya adalah bagaimana akomodasi terhadap kebijakan perumahan itu, ataupun pemukiman, bahkan pemukiman menjadi sebuah entitas yang tersendiri, sehingga pendidikan yang baik itu ada di rumah. Oke. Saya tadi berpikir ketum BKS itu think tanknya untuk memikirkan kepentingan bisnis, saya pikir. Ternyata ini enggak ya. Tapi juga untuk masyarakat. Iya. Untuk dampak sosial. Oke, keren itu. Bahkan kita memikirkan membantu, ya kalau boleh disebut atau ada artinya kita ya. Itu adalah optimize infrastruktur. Infrastruktur ini adalah sebuah investasi jangka panjang. Dan kalau kita nggak berbuat sesuatu, ya akan begitu. Padahal bisa kita dorong percepatannya kan. Betul. Apa itu? Penggunaannya. Dan penggunaan jalan tol misalkan, itu kan harus manusia. Iya. Manusia adanya di mana? Di rumah. Berarti apa yang harus dilakukan? Pengadaan perumahan-perumahan di sekitar jalan tol itu, sehingga penggunanya juga semakin banyak, trafficnya semakin padat, maka nilai ekonomisnya juga bagus, maka pengembalian investasi manfaatnya juga tidak harus panjang-panjang amat dan sebagainya. Bahkan juga menimbulkan simbol-simbol untuk pertumbuhan ekonomi baru. Iya. Ini menarik. Jadi itu kita juga, kaji nih. Ya. Oke. Dampak juga untuk bisnis lain, infrastruktur di sini, jalan tol ya. Iya, betul. Oke. Harusnya jalan tol, pihak teman-teman jalan tol harus melirik juga nih teman-teman Ray kan. Harus mau terlibat. Iya. Karena kita memfasilitasi pertumbuhan ataupun nilai ekonomis yang bisa dipercepat kan. Gitu. Ya, ini pantas nih jadi program unggulan ini kelihatan. Tem, kemarin waktu pas Munas ya, Pak Presiden kan kasih sambutan. Yes. Ya, dia ambil contoh di China ya. Beliau pesan teman-teman jangan terlalu jor-joran juga gitu. Apa arti pesan Pak Jokowi ini, Pak? Presiden pesannya adalah pesan simpatik. Presiden dari pesannya itu adalah aware, peduli. Presiden setidaknya mau tahu. Aware-nya, simpatiknya, Presiden menyampaikan data kontribusi properti dari PDP, APBN, PAD, serapan tenaga kerja, portofolio, kredit dan sebagainya. Bahwa itu adalah sebagai sebuah, saya melihatnya malah sisi positif. Sisi positifnya adalah, terlepas mau ada masalah atau tidak, kamu tetap harus aware, hati-hati mengelola cash flow, mengelola bisnis ini, nggak boleh jor-joran dan sebagainya. Itu hal yang basically bagus. Standar, prudent ya. Iya, prudent. Tata kelolanya juga baik. Bisnisnya itu harus profesional, triple constraint kan, rasional, calculated, contracted, measurable kan begitu. Jadi itu yang saya tangkap. Yang kedua Presiden menyatakan itu, di satu sisi juga menyatakan backlog kita 12,7 juta. Bahkan Presiden, apa benar? Nah ini sama-sama nih, Kemenpo Pera, BPS Statistik, atau pihak manapun yang aware mengenai perumahan itu, ayo kita bangun sebuah bank data yang benar. Sebuah data perumahan ini kewajiban siapa? Makanya kita lihat mengenai kebijakan sektor properti atau perumahan ini, dari sisi APBN-nya aja kan naik turun. Kementeriannya ada dan tiada. Ini menarik juga itu. Artinya kemarin, kita di 2024 berharap ya para capres ini bisa membaca itu, bisa mendengar itu. Artinya kita melihat memang untuk perumahan perlu. Sangat perlu. Ya? Sekarang begini loh, properti itu kan menyangkut 5 kementerian. Pertama, ATR BPN, Departemen Perhubungan, LHK, ya kan, Kemenq, PU, pariwisata juga mungkin. Pariwisata mungkin. Ini kalau tidak diurus sebuah kementerian menurut saya
Masa sih kan begitu Iya. Ini kepentingan kita kok gitu. Iya. Nah ini kelihatannya kan eranya Pak Joko nih ketum Ya. untuk mendorong itu. Ya. Kelihatannya mungkin agak serius juga Ray, untuk mendorong bahwa perlu ada Kementerian Perumahan ya. Kita nggak serius, tapi kita kerja keras. Oke. Pak Ketum, ini terkait ke bisnis teman-teman The Flower ya. Kemudahan dan dukungan apa nih yang dibutuhkan oleh teman-teman saat ini nih Pak untuk ke depan? Kemudahan dan dukungan apa? Ya, hal yang tidak disukai bahkan menjadi menjadi hal yang dihindari adalah ketidakpastian. Ketidakpastian itu salah satunya berupa perubahan yang tidak predictable ataupun ketidakkonsistenan. Oke, regulasi itu mungkin. Tidak konsistenan. Bisa dari regulasi, juga kebijakan finansial, kebijakan anggaran. Gitu. Jadi tadi saya sampaikan bahwa program subsidi itu adalah safety net, backbone terhadap kondisi likuiditas teman-teman. Ya, yang kedua, perubahan-perubahan itu boleh dilakukan, tapi ya gradual dan mestinya juga mempertimbangkan jarak waktu untuk dikeluarkannya, karena kan bisnis kan nggak bisa on off begitu, tiba-tiba berubah dan sebagainya. Dan ketika ada perubahan itu kan sesuatu yang wajar, ada penanggung jawab yang bisa menanggulangi masa transisinya, jadi biar nggak jeblok gitu kan. Yang ketiga adalah ada yang mengelola atas perubahan itu sebuah, ya kalau ada yang mengelola dengan akomodasi pengelola kebijakan yang terstruktur, karena kan kadang kementerian sini bikin itu. Kalau ada kementerian yang quote and quote bertanggung jawab terhadap properti, kan kita ini bisa lebih terukur, terstruktur, bahkan bolehlah kita bisa menjadi andalan bagian dari rencana membangun, bukan kita menjadi objek, tapi kita menjadi bagian subjek itu. Kalau perizinan gimana, Tom? Kalau masih jadi masalah nggak? Ya, itu klasik. Ya. Dan Ray kan sudah melakukan pelembagaan untuk mempercepat, mengakselerasi mengenai perizinan setelah OJK melalui teks perizinan. But somehow kita ini kan melalui itu pun, meskipun sudah lebih terkoordinasi dengan banyak kementerian yang membawahi itu, tapi feedernya kan dari kabupaten kota. Bahwa approve-nya di sini, submit-nya dibawa ke sini, tapi kan feedernya dari kabupaten kota. Iya. Nah, ini yang butuh sentuhan yang lebih gitu. Kira-kira begitu. Jadi, tapi sekali lagi, mau perizinan cepat, tapi kalau uangnya nggak ada, jualannya nggak dapat, kan susah juga. Jadi makanya tadi di awal saya sampaikan programnya adalah perut dulu, program bisnis dulu. Yang kedua adalah performance. Yang ketiga adalah relasi sustainable mengenai kebijakan. Oke. Pak Joko. Runut kan? Betul, urut-urutannya udah pas itu ya. Karena ini dulu ekonominya dulu kan. Kemarin kan udah mulai ada sosialisasi untuk penjualan properti untuk orang asing, dan ini memang udah lama ditunggu ya. Akhirnya udah Omnibus Law udah mendukung, kemarin udah mulai sosialisasi gitu kan. Pertama mungkin pertanyaannya, potensinya seperti apa Pak Ketum? Kemudian bagaimana cara teman-teman Ray untuk mensosialisasikan ke bawah nih? Ya, yang pertama kan kita harus tahu diri dan mengajar diri. Indonesia itu part of the world. Borderless. Borderless. Ya. Yang kedua, karena borderless, kita juga sedang keluar negeri, maka juga ada orang luar negeri yang senang ke Indonesia. Nah, itu kan potensi. Kita bicara di situ, kita bagian dari dunia, kemudian
Indonesia itu juga bisa menjadi destinasi. Artinya apa? Pastinya ada keinginan itu, ada peluang itu, yang lain juga melakukan itu. Berarti apa? Berarti harus ada akomodasi. Nah, terkait itu, maka kepemilikan asing itu bukan diperlukan, tapi ini keharusan yang harus kita miliki sebagai bagian dari negara kan itu. Karena apa? Ya daripada ada penyelundupan hukum. Ada tipu-tipu lah kan, kasarnya. Penyelundupan hukum dengan mengawini itu kan menjadi ketidakpastian. Dan itu kehilangan income buat negara juga dari pajak kan. Ada opportunity yang ini ya. Oke, bahwa itu adalah keharusan yang harus kita miliki. Setelah sebuah keharusan, toh semuanya diatur dan dengan ada pembatasan. Tidak serta-merta loss begitu aja. Artinya misalkan harganya minimal kan 1 miliar untuk wilayah tertentu, untuk wilayah yang lebih masif minimal 5 miliar. Itu kan memang berarti kita mendorong adanya investasi ataupun orang yang berduit nih kan begitu. Ya. Kemudian dari sisi tanah pun juga sangat ada pembatasan. Ketika lebih dari 2.000 harus ada melengkapi perizinan yang banyak. Bahwa ada kekhawatiran sebagai sebuah nasionalisme adalah hal yang positif juga, gak apa-apa. Dan kita bagian dari yang melaksanakan, otomatis produk tertentu yang sudah dikeluarkan pemerintah kita upaya laksanakan saja. Ketika memang harus ada perbaikan, ya mari kita lakukan bersama. Tapi jangan sampai membuat iklim yang nggak kondusif ataupun menimbulkan ketidakpastian. Kalau sosialisasi bukan ke bawah lah, ke atas, wong itu yang pembelinya lingkungan atas. Ke teman-teman Ray, ke pengembang. Iya, ke pengembang pasti kita sudah sosialisasikan, kepada mitra-mitra pasti kita sosialisasikan. Kita sudah 2 kali melakukan sosialisasi, mungkin butuh 3, 4, 5 kali. It's okay lah ketika memang itu ini. Karena transaksinya kan juga masih kecil ya. Tapi prospeknya menurut Ketum? Menurut saya itu adalah salah satu peluang yang bisa kita dorong menjadi alternatif lah. Kenapa tidak? Ya orang Indonesia yang menjadi diaspora di luar negeri juga banyak. Betul. Fair aja kan gitu loh. Nanti kalau saudara kita yang keluar negeri nggak boleh punya aset, gimana coba kan begitu? Benar nggak? Ini hal baru nih ya. Diaspora itu juga orang kita sebenarnya. Saudara kita, warga negara kita kan begitu. Coba itu kan mereka kan juga harus mendapatkan sisi kepastian hukum maupun kepastian ekonomi. Oke. Itu saya. Luar biasa, Ketum. Ya, nggak terasa kita udah hampir 1 jam lebih ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa buat inspirasi banyak orang. Amin. Semoga menjadi amal jariah buat kita semua. Iya, terima kasih banyak Ketum waktunya, paparannya, dan yang saya ini dari tadi Ketum kayak nggak ada beban nih menjawab, karena memang itu yang memang dilakukan gitu. Yang kita sampaikan adalah yang kita lakukan. Percaya nggak begitu? Kalau nggak percaya mati, nanti insya Allah akan percaya. Sekarang lakukan yang terbaik buat orang tua, niatkan sedekah, dan selalu lakukan semuanya dengan keikhlasan. Kebaikan harus dipaksakan. Lakukan segera, hanya orang yang berjalan yang akan sampai. Jaya, sehat buat kamu semuanya. Makasih. Assalamualaikum. Luar biasa Ketum. Itu pesan yang mungkin sangat-sangat berarti buat kita semua ya pada sore hari ini dari Ketua Umum DPP REI, Bapak Djoko Suranto. Ya, sukses terus Ketum. Amin, sama-sama. Mudah-mudahan ke depan makin berkibar, bermanfaat. Ya, luar biasa. Demikian teman-teman, sahabat Geraha Jurnalis, Koridor.tv dan myhome.tv. Ya, perbincangan kita dengan Pak Djoko Suranto, Ketua Umum DPP REI, luar biasa. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat Anda semua ke depan untuk bisa sukses seperti beliau. Amin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada program Ngopi Sore bareng jurnalis yang akan datang. Mohon maaf kalau ada yang kurang atau salah. Terima kasih banyak, Ketum. Siap. Ya, makasih banyak.
Saya Hendra Syarifuddin, founder dan CEO Kenari Jaya, mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Djoko Suranto sebagai Ketua Umum DPP RI periode 2023 sampai 2027. Semoga bisa membawa industri properti bangkit, lebih maju, dan lebih berjaya. Maju terus, properti Indonesia. Ingat kunci, ingatlah Ken. Ingat kunci, ingat Kenari Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pacific Paint mengucapkan selamat kepada Bapak Djoko Suranto yang baru-baru ini terpilih sebagai Ketua Umum DPP RI untuk periode 2023 sampai 2027. Semoga kiranya dapat melanjutkan program-program yang sudah baik dan juga meningkatkan kerjasama dengan para stakeholder, khususnya dalam bidang pembangunan dan RI. Terima kasih.